Kita tidak sangka kalau hari ini kita berkumpul bersama di sini. Mari kita memberikan aplaus. Saya pikir peristiwa hari ini yang sangat luar biasa karena misa pertama di Botoe Guru dengan pastor-pastor kita orang Doe. Pastor Iki kita adalah pastor yang pertama untuk suku Kaum. Dan pastor Tepa orang yang kedua menjadi pastor untuk orang Mimika. Orang ketiga orang Mimika, tepatnya Su Betir Inaka. Saya teringat kembali, saya tidak tahu mungkin pastor lagi kita karena bisa disebut, saya juga kurang tahu. Tapi yang saya tahu, Pastor Teta dan Pastor Odes yang pertama merayakan misa di gereja Botoe Guru. Kita memberikan aplaus. Sedikit cerita, Pastor Odes dengan saya sama-sama kita ujian SD di Botoe Guru, dan lanjut di Kokonau, terus lanjut di Timika, terus lanjut seterusnya. Dan kembali yang kedua kali dengan Juma. Kita memberikan aplaus. Untuk itu kita mendengarkan sambutan yang pertama. Nanti Pastor Iki kita sebagai orang pertama yang akan memberikan sambutan sekaligus memberikan motivasi ke generasi anak-anak SD, SMP, dan kita memberikan aplaus. Waktu yang tepat saya persilakan. Yang terhormat Bapak Kepala Distrik, yang terhormat Bapak Sekretaris Distrik, para kepala kampung, kepala desa, staf, dan umat sekalian, para guru, petugas kesehatan, dan petugas yang lainnya terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Wah, wes, Pastor Modestus Mane Kapare Prodo Limon. Wah, dia Pastor Theodorus Yosef Tepa Oeven. Setelah Pater Modes, saya sebut ya,
4 tahun lagi kita berdoa. Setelah Pater Modest 4 tahun lagi Frater Laurentius Obliat. Kemudian akan muncul Frater Johannes Paramohan. Kemudian akan muncul lagi Frater Agustinus Tabu. Frater Agustinus Tabu itu kita orang tua Itu apa boleh orang pun nama. di atas. Dia calon projo dari kehidupan atas. Tapi bisa pertama tetapi banyak kita mengurangi. Kemudian di bawah itu Frater Anagletus Orwell. Kita berbicara di sana, khususnya di kampung ini kan. Kemudian saya sebutnya Frater Laurentius Obliat, Frater Johannes Paramohan, Frater Anagletus Diripo. Saya tinggal satu rumah dengan mereka dan saya dengan mereka. Kali itu Frater ada 36 Frater dari kehidupan ini kan. Ada itu ada 3, saya tinggal dan saya dengan mereka. Saya bersama mereka, saya tugas sebagai Tuhan. Itu artinya, itu tadi baca juga kan. Pater Modest dan kami 2, kami 3 untuk kalian, untuk kita kasih buat mereka saja. Baik, umat yang terkasih, saya sebut saja Frater Anagletus Diripo dan Frater Anagletus Diripo dan Frater Julian kami dan Manasari. Mereka 2 akan tahun depan masuk kabupaten kami di atas. Di bawah itu ada yang dari seminari anak-anak Mimika yang 2 akan muncul. Kami 3 tetap ada buka mata dan cek mereka semua. Mereka ada di tangan kami, orang-orang tua tetap berdoa ya Tuhan. Ayo kita doa. Komando Suster, orang pertama sudah muncul. Suster Gregoriana Atapea. Yang baru masuk gabung dengan dia itu, dia masih belum pakai pakaian suster lengkap, tapi dia masih ya sudah aspiran orang bilang. Itu Suster Maria bukan. Dari mana supaya yang lain tambah lagi di mereka 2 itu asrama komunal untuk dari pastor ya itu asrama komunal untuk ada di situ, tidak ada di tempat lain. Kirim anak-anak sekolah masuk asrama komunal, diminta
putra Solus Pukuli, putri Solus Pukuli. Jangan titip sama keluarga atau tidak kos itu, tidak usah. Mari, kami bisa gampang kontrol ini. Kalau titip di keluarga atau apa susah. Bantu supaya anak-anak kita bersama. Itu saya terakhir waktu Pater Modest tak bisa di SPR. Setelah bisa selesai, saya keluar baru Bapak Dr. Leonardo Tumbuh dengan saya. Nah, tadi sudah lepas, kita berada. Mohon sekian dan terima kasih. Yang kedua, kita akan sambutan dari pastor yang kedua adalah Pastor Theodorus Herman. Kita memberikan aplaus. Nasihat lagi. Nimoli TV. Baik, terima kasih banyak. Kami tiga ini sudah muncul. Terima kasih. Yang mau saya bilang ya akawaine, itu saja. Yang saya mau bilang itu. Kenapa saya bilang itu? Saya cukup sedih. Kenapa saya bilang itu? Karena dari Kekwa dia lari sampai ke sana itu Pater Yosef sudah. Dari Bogor dia lari sampai ke Prongo itu saya sudah. Dan dari Adirau dia lari sampai ke Kotolai Purun kita punya ini sekarang. Jadi yang tadi Pater Yosef sudah bilang, kalau saya bilang, yang selalu saya ulang-ulang, sudah, nanti dong muncul sendiri, selesai, nanti dong datang sendiri. Kita punya iluni, nanti dong masuk sendiri saja. Nanti banyak yang jadi pastor, nanti banyak yang jadi suster, itu nanti mereka masuk sendiri. Kita yang 4 orang mau bilang itu. Sekarang tugas kita adalah kita sembahyang saja, berdoa saja. Nanti mereka masuk sendiri. Sudah jalan-jalan yang tadi Pater sudah bilang sudah putus, yang pele-pele itu sudah putus. Sekarang jalan sudah terbuka. Sudah. Dan tahun 2025 seperti yang tadi dibilang, kayaknya tahun berkah untuk Mimi KW. Tahun ini nih, dia ke atas tuh, itu kayaknya, Pater cuma mau bilang, itu kayaknya Mimi KW itu akan muncul di depan. Kenapa? Patora bisa bilang ini. Sekarang di Kabupaten Mimika itu kayaknya kita borang, sudah mulai ada itu. Kita mulai dari Bapak Bupati, Wakil Bupati itu dua besar di Kokonau. Ketua DPR itu kita borang. Kita punya DPR itu sekitar 5 kalau tidak salah. Ya. Nah, itu artinya
ini kayaknya berkat Tuhan sudah mulai datang ke kita ini. Begitu. Yang berikut, kita orang-orang hebat sudah muncul seperti tadi. Leonardus Tumuka, kita punya orang-orang hebat mulai muncul, Gary yang sudah mulai tampil di depan-depan. Artinya jerat atau tali atau penghalang itu sudah putus. Jadi sekali lagi Pantura mau bilang akawaine ni mawiti ni. Yang berikut mungkin itu yang kita tunggu, yang akan memberikan sambutan Pastor Modestus Mamelapare Project. Terima kasih. Baik, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan para pastor, juga Bapak Kepala Distrik Sekulcam, Bapak Kepala Kampung, Bapak Dewan Stasi Putuai Buru, dan juga Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Saya berapa minggu ini setelah ditabiskan menjadi imam, sukacita saya tambah-tambah, kebahagiaan saya tambah-tambah, karena saya lihat ini sangat-sangat berbeda. Umat Mimikawa itu sukacita seperti berlebihan, dan ini saya mau bilang iman sudah bertumbuh. Iman sudah berkembang. Sekarang saatnya kita berdiri di tanah kita sendiri. Teman-teman yang terpanggil mau menjadi imam, kita merelakan. Dan juga yang lain-lain, misalnya jadi guru kah, jadi apa, kita harus mengejar cita-cita kita masing-masing. Dan saya percaya beberapa tahun kemudian kita akan menjadi tuang di daerah kita sendiri. Saya juga bangga bahwa Bapak Camat ini kita punya orang sendiri. Dua-dua. Bapak Sekulcam juga. Saya tahu latar belakang dari kakak Sekulcam itu. Dia ini anak dari para guru perintis yang pergi ke pedalaman. Ini salah satu, ini kita bisa lihat. Orang tuanya tugas di pedalaman Papua, dan sekarang anak-anaknya mereka jadi orang-orang hebat. Artinya kita semua juga bisa. Dari Kekwa, Pater Yosef sudah membuktikan bahwa orang Mimikawe bisa. Dari Kampung Kipia, Pater Theo sudah membuktikan bahwa kita bisa. Sekarang dari Arerau juga bisa. Dan saya berharap dari kampung-kampung lain juga nanti harus. Jadi saya mau bilang, kita coba-coba saja, harus tes. Siapa tahu kemungkinan kita jadi pastor, jadi suster. Ada Tuhan. Tuhan mencintai kita semua. Kalau kita punya niat, harapan,
Tuhan akan memberkati. Apalagi yang mau jadi suster pastor, itu pasti Tuhan akan sangat mencintai. Hanya saja kita belum pernah mencobanya. Saya juga begitu, saya coba-coba saja. Ternyata jadi pastor. Itu. Jadi saya sengaja memilih tempat ini di Potuai Buru untuk merayakan misa perdana di tempat ini karena ada beberapa hal. Tuh, saya sudah mempertimbangkannya. Di sini di Potuai Buru ini kalau secara administratif itu kita batas Kabupaten Mimika ya toh. Kalau di sebelah itu sudah masuk di Kaimana, Omba itu. Itu kalau secara pemerintahan. Kalau secara agama juga ini Katolik, ini kita batas Katolik ini. Itu. Jadi saya maunya supaya kampung ini diberkati, supaya kita bisa jaga ini. Supaya kita jaga iman kekatolikan. Kalau di sini mereka sudah menyeberang ke agama-agama yang lain. Dari ujung ini sudah peserang. Jadi ujung itu harus kuat, iya toh. Harus kuat. Baik pemerintahan, bidang-bidang yang lain juga harus kuat. Dalam hal iman juga harus kuat, iya toh. Harus. Karena kita ini orang biasa bilang itu orang Mimika ini Katolik 100%. Maka kita harus perkuat ujung-ujung itu supaya jangan orang masuk serang-serang kita gitu. Kasih pindah ke agama lain kah? Aduh, parah. Jadi kita harus perkuat dalam hal apa saja, iman terutama. Karena kalau dari iman, yang lain itu akan berjalan lancar. Itu saya sangat yakin dan percaya. Karena kita punya Tuhan itu baik, iya tuh. Satu hal yang saya biasa pikir ketika saya tugas di pedalaman Papua itu, saya berjumpa dengan kita punya saudara-saudara yang ada di daerah pegunungan Papua Tengah ini. Paniai, Dogiai, Deyai, Intan Jaya, itu mereka cerita. Mereka bilang itu, kami ini orang Kamoro yang mengajar kami. Dan satu hal yang sangat mengesankan bagi saya, ketika saya tiba di salah satu paroki namanya Diai, paroki Diai. Itu orang-orang tua di situ mereka cerita, mereka bilang, aduh, kami ini senang sekali, bahagia sekali, kami baru lihat orang Kamoro datang ke tempat ini. Dulu itu orang Kamoro yang mengajar kami, dan kami tidak pernah ketemu, tidak pernah lihat, tidak pernah berkontak dengan orang Mimikawe. Sekarang kami baru lihat lagi. Jadi waktu itu mereka bawa datang, 1 ekor. Besar ini. Jadi mereka bilang saya nanti frater, waktu itu saya masih frater, tugas di pedalaman saya. Itu mereka bawa datang, itu orang punya hewan sakral begitu, Jadi ritual apa itu harus ada Jadi waktu itu mereka bawa datang, pastor dewa, lalu orang-orang tua di situ mereka doa adat begitu, lalu saya bunuh itu. Jadi itu orang suku lain itu bangga dengan kita ini karena kita punya orang Mimikawe sudah ke tempat lain untuk bertugas di sana. Dan saya sering membayangkan kita punya orang-orang tua ini, mereka ini hebat sekali ini. Karakter mereka punya karakter itu sudah terbentuk. Saya tugas di sana, saya sudah saya membayangkan, kita punya orang-orang ini, orang Mimikawe kalau datang ini, apakah mereka bisa bertahan atau tidak?
karena dia punya wilayahnya sangat menantang, gunung tinggi-tinggi. Tapi kita punya orang-orang tuh mereka bisa bertahan, tugas di situ sampai tua. Itu artinya orang Kamoro itu hebat. Jadi mereka itu bertanggung jawab terhadap pekerjaan apapun yang dipercayakan kepada mereka. Dan saya tidak tahu apa yang membuat kita berapa generasi ini tidak berkembang, dan sekarang ini saya percaya kita akan menjadi orang-orang hebat. Orang tua sudah membuktikan bahwa kita itu bisa. Mereka tugas di daerah yang terpencil. Mereka dengan cinta penuh melaksanakan tugas-tugas mereka. Kita juga pasti bisa, karena mereka juga sudah membuka jalan. Selain para pastor, tapi tugas-tugas lain itu mereka bisa melaksanakannya dengan baik. Dan saya sangat percaya adik-adik yang lihat ini, anak-anak kecil ini, mereka pasti terpanggil. Saya ini terpanggil itu karena saya lihat jubah saja waktu kecil ini. Saya tertarik karena jubah, lihat jubah pastor pakai kasula ini, kasula. Waktu itu saya masa di Kampung Arerau, saya tertarik sekali. Saya kagum pastor menggunakan ini. Wah, gagah sekali ya. Saya bilang begitu. Dari situ saya berusaha untuk mau menjadi pastor. Namun saya tidak bisa cerita ke teman-teman yang lain. Nanti setelah saya sudah tes SMA juga begitu. Waktu SMA saya tes seminar itu KPA itu saya tidak kasih tahu ke teman-teman yang lain. Keluarga, bapak dan mama saya tidak kasih tahu. Kakak. Nanti saya sudah dinyatakan lulus untuk masuk di KPA, baru saya kasih tahu. Untuk kasih tahu uang jalan gitu. Itu uang apa pendaftaran. Jadi saya kasih tahu mereka urus supaya untuk berangkat ke Jayapura. Jadi saya juga waktu itu saya masih SMP itu, Pater Yosef datang bikin misa perdana di Kokonau. Itu saya masih SMP tahun 2009 kapan, Pater. Jadi saya lihat sendiri, kita punya orang ada ini. Saya semakin kuat ini. Waktu itu saya masih SMP, bisa. Lalu saya berusaha. Yang penting kita harus mencoba. Dan juga diperkuat dengan doa. Jadi saya mau pesan juga kepada orang-orang tua ini, kita itu harus kuat devosi. Misalnya kalau bulan Oktober, bulan Mei itu bulan Maria, kita harus doa rosario di setiap rumah atau kombas begitu. Saya sangat percaya kalau setiap keluarga sudah mempersembahkan, sudah tahu devosi, itu kita punya anak-anak akan diberkati. Mereka akan terpanggil menjadi pastor, suster. Tidak perlu kasih tahu, tidak perlu paksakan mereka, devosi saja. Dan juga jangan sampai kita lalai untuk datang sembahyang gitu. Kita cari makan, hanya berapa jam saja, 1 jam begitu, kita datang saja ikut ibadah. Kalau ada pastor kita ikut misa. Setelah itu kan kita punya waktu banyak. Kalau kita sudah tekun dalam doa, Tuhan tidak mungkin mengkhianati orang yang tekun dalam doa. Kita punya anak-anak akan diberkati. Kita punya kehidupan rumah tangga kita masing-masing akan diberkati. Amin. Sekian dan terima kasih. Masih ada yang sambutan, kita menghargai karena beliau adalah kepala kasih kita sekaligus orang Kamoro yang akan memberikan sambutan. Mari kita aplaus. Ni mau intimi. Nimo yang kami hormati Pastor Yosef, Pastor Theo, dan yang kami banggakan adik terkasih kami Pastor
Modestus Mametapare. Mau. Tepuk tangan dulu. Manusia boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Kita kasih aplaus untuk kita hari ini. Hari ini saya berdiri di sini sebagai anak Mimikawe. Bapak Sekretaris Distrik juga orang tua, Bapak Deka. Dan ketika hadir di sini dari bawah lihat ke atas terus lihat kembali ke saya dengan Bapak Sekdis, ada sesuatu yang berbeda di Tanah Mimika. Ini semua berkat dari orang tua dari Bapak Pastor, almarhum Bapak Uskup, dan semua orang-orang kita orang Mimika yang mengharapkan untuk hari ini terjadi di tahun 2025. Kita sangat bangga dan berbahagia hari ini kita bisa hadir di Tanah Inaka ini di ujung barat Kabupaten Mimika di Potowaiburu. Kita berikan dengan harapan bahwa ketika kita yang ada di sini ada Bapak Pastor 3 di depan, saya dengan Bapak Sekdis di sini, adik-adik yang hari ini sekolah, persiapkan diri sekolah baik-baik supaya jadi kaum mana yang siap untuk ke depan jadi baik. Bapak Pastor saya dengan Bapak Sekdis ini bukan sama-sama kepala distrik di sini, tapi kami sama-sama dulu lurah di Mangkuja, sama-sama saya lurah, Bapak Sekdis lurah, sekretaris lurah. Jadi berangkat dari Mangkuja sama-sama ke Barat Jauh, Potowaiburu. Kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena hari ini kita membuktikan bahwa kita orang Mimika bisa berdiri di atas kami punya tanah sendiri. Dan kita berikan apresiasi dan terima kasih banyak untuk anak-anak Kararau yang hari ini dampingi Bapak Pastor 3 sampai ke sini. Dan juga APK mungkin bisa berdiri supaya masyarakat Potowai lihat, teman-teman. Ya, kami semua APK jadi kami berdiri. Adik Betty, jadi kenapa mereka antar Bapak Pastor 3 ke sini? Kita hari ini APK mau berdiri bahwa kita bukan lagi petak-petak yang dulu saya dari sini, tidak. Kita anak Mimika semua. Jadi kita satu, ini kita punya tempat. Sudah cukup orang lain datang untuk atur kita seperti ini, tapi kita mau berdiri kuasai kita punya tempat. Saya sudah mau 2 minggu di Potowaiburu. Kemarin ada informasi ada pertemuan terkait dengan DOP pembentukan kabupaten baru. Jadi kita Mimika Barat Jauh ini bersama dengan distrik yang lain akan terpisah, tapi itu dalam proses persiapan. Jadi adik-adik yang ada ini sekolah baik-baik supaya jadi Inakawe, Inakairu, mulai dari tahap pertemuan, mulai dari kauman itu ya ke depan kita jadi baik di kita punya tempat. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk masyarakat Mimika Barat Jauh
dari Umar Rarau sampai ke Potoai Buru. Ini karena pastor tidak hadir di sini, dari tadi pagi hujan itu langsung berhenti dan kita bisa rayakan misa ini dengan baik. Yang berikut hanya informasi yang saya mau sampaikan supaya Bapak Pastor, Pak Kepala Kampung bersama-sama dengan masyarakat, Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di Potoai Buru, bahwa tanggal 1 besok hari Sabtu, ini hari Kamis, Jumat, besok hari Sabtu Bapak Bupati dan Wakil Bupati bersama Forkopimda akan berkunjung ke Potoai Buru. Kita tuh masuk duluan. Jadi tujuan yang pertama tuh ketemu dengan masyarakat. Jadi kalau Bapak Bupati datang ke masyarakat bisa naik, kita ketemu seperti apa nanti masyarakat sendiri ketemu di atas. Itu informasi yang terakhir dari saya, dan selanjutnya atas nama pemerintah Distrik Mimika Barat Jauh kami mengucapkan selamat atas pembagian Pastor Modestus Mametapare, dan juga selamat datang untuk Bapak Pater Joseph dan Bapak Pater Theodorus Tepa di Tanah Inaka ini Mimika Barat Jauh di Potoai Buru. Ini mau ini. Sebelum kita memberikan waktu kepada beliau, saya minta maaf sekali kepada Pastor dan Bapak Istri, mungkin ada yang terus umat janganlah bosan dulu. Kita akan memberikan waktu untuk memberikan sambutan kepada Ketua Dewan Sanksi Potoai Buru. Mari kita aplaus untuk Baik, terima kasih waktu yang diberi kesempatan untuk kami. Sebelum kami, Ketua Dewan Kampung Potoai Buru, mungkin dari teman-teman lain dari Ain 2, ya Pak Kopa, mungkin ada kesediaan. Kalau tidak ada kesediaan, tolong beritahukan supaya saya langsung. Seperti itu. Sebelum saya lanjutkan, saya mau memperkenalkan diri. Saya mau memperkenalkan diri. Terus saya minta mohon maaf kepada Bapak Distrik bersama Bapak Sukuljang, terus adik saya. Terus di luar dari situ ada Bapak Dewan Guru, saya minta maaf. Apa yang saya bicara sebentar mungkin pakai bahasa izin. Seperti itu. Cita-cita itu semua sudah jelas, mata semua itu sudah jelas. Ini Tayin Birama. Jadi mari kita beri sambutan kepada Bapak Camat dengan adik-adik yang sudah di depan kami. Mari kita sambut beri. Terus saya cita-cita wajah sebelum mereka mungkin saya sudah di Pater. Itu saya punya cita-cita. Sambutan saya karena ini mau pas, mau tolong izin. Itu memang saya punya cita-cita. Tapi apa boleh buat? Apa berdua? Waktu tahun berapa sendiri sudah dengar guru terputus. Akhirnya kita bisa gagal. Kalau adik-adik bisa kenal saya terus Bapak Camat. Saya waktu di Komaita masuk kelas 1, keluar dari kelas 1, akhirnya saya punya umroh sudah terlalu besar. Kita masuk di sekolah di sini tahun 93 atau 92. Itu orang pakai ukuran saja karena kita sudah terlalu besar.
Akhirnya saya sendiri bisa masuk di kelas 3. Dari kelas 1 saya langsung masuk di kelas 3. Tapi saya bisa berusaha. Saya mulai sekolah dari kelas 3, kelas 4, kelas 5, saya sudah putus. Coba, saya cuma sekolah 3 kelas saja. Tapi selanjutnya itu puji syukur, puji syukur. Saya selalu bisa tampil ke depan. Saya adalah ketua dewan kampung Kota Guru. Dan cita-cita saya menang mari. Cita-cita cuma pendek, masa 3 tahun saja sampai saya bisa kenal huruf ini, sampai saya bisa tampil ke depan, sampai saya bisa khotbah juga. Aturan kehidupan kita seperti itu. Jadi orang tanya begini, ada cita-cita dari belakang. Mari saya bisa berusaha 3 tahun itu saya bisa kenal lurus dan saya bisa pimpin ke depan. Aturan Tuhan tidak semua yang saya tahu, tapi sedikit yang saya sudah tahu. Seperti itu. Ya mana orangnya yang berenggar minyak. Karena pengaruh berpakaian itu kamu membuat dari mana itu benar. Pakaian mana kalau saya masih lanjut di sekolah ini memang saya pengaruh sekali. Sampai saya juga bisa dengan saya punya anak-anak ini. Ada awak pengaruh bang seperti itu. Pintar awak di mana atau banyak mengurangi. Awak di mana lurus itu seperti itu. Satu-satunya sekolah yang begini sama Bapak Tommy Beno ya. Terus harus keberanian. Baik tiga yang mana kau kamu? Kau orang bersekolah, kenapa kau malu-malu? Harus beranikan diri. Supaya kau bisa jadi orang baik. Kau jadi bisa. Kita semua jadi bisa. Kenapa orang yang bisa bisa? Nomor aja ini. Seperti itu. Nomor sekolah ada murah. Tapi karena keberanian, saya bisa di sini. Terus saya kembali lagi kembali ke diri. Karena saya sudah begitu. Dari tahun 2004 saya nikah, saya masih kecil. Waktu itu kita pegang buku itu, mau datang tampil ke depan, tidur di mata sudah terbakar. Jadi kalau kita membaca itu, baca macam akhirnya gitu. Lama-kelamaan kita bisa jadi tua. Seperti itu yang kita harus belajar. Seperti itu yang kita harus belajar. Jadi noro pemilihan tahun 2005, jangan rasa bosan kalau saya mau cerita supaya adik-adik ke depan itu bisa jadi bisa. Seperti itu. Saya keluar dari sekolah, bujang sama tahun ini bagaimana? Seperti itu. Tahun 2004 saya sudah nikah. Tahun 2024 saya nikah. Terus tahun 2005 ada pemilihan. Ada pemilihan. Sebenarnya saya diangkat oleh ketua pemuda ketua bagus kan. Tapi ada salah satu orang itu saya punya kakak sendiri gerak tua. Dia berpikir tidak bisa dan dia saya juga. Oh ini tidak bisa. Kita turunkan ganti orang lain. Anak ini nanti kita pilih dia jadi ketua dewan. Jadi kalau adik-adik terus teman-teman lain mau tahu itu sudah saya kasih tahu. Akhirnya dari tahun 2005 jadi ketua dewan sampai saat ini saya masih ketua dewan. Karena salah satu jalannya adalah Tuhan sendiri. Jadi kami mau kita selalu menang Tuhan dan kita selalu belajar berhubungan kepada Tuhan. Walaupun kita kerja ringan keberat bagaimana, salah satunya ada Tuhan sendiri yang kita bisa percaya. Jadi mungkin cuma itu saja perkenalan saya. Saya minta maaf. Pas sampai ada jatuh, ada jatuh ke kiri ke kanan. Saya manusia sudah begitu. Jadi saja penyampaian kali akhirnya saya ucapkan selamat siang. Pas kembali mereka.
berkat penutup saya mau berterima kasih kepada Bapak Dua, Bapak Binsar dan Bapak Binkus yang selalu mendorong kita dan acara kita. Terus ada dengan Golka, Benmula, stasi Bogor dulu. Kita tidak apa panitia, tidak ada panitia, tapi puji Tuhan karena kita bekerja untuk pulang. Jangan panitia tapi kerjasamanya yang luar biasa. Saya banyak terima kasih kepada umat stasi Bogor dan juga saudara-saudara kita dari stasi yang itu bergabung di sini. Kita berdoa. Selanjutnya nanti kita untuk pastor nanti kalau sudah nanti masuk kita. Jadi lagu penutup akan awal memang. Kita mana dan aku ingin minta dia lagu penutup selesai dah kalau yang aku ingin minta. Jadi aku lah ada 5 menit. Halo, selamat siang. Terima kasih untuk semua yang sudah berbagian dalam acara ini dengan kegembiraan tersendiri atas bisanya Romo Modesus Manotopare PR. Semoga ini menjadi ajang bahwa kami orang Mimika, orang Kamoro tetap ada untuk selama-lamanya. Amin. Amin.